I love him, I feel sweet, suffer for him, gain him. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Iya, senang sekali jumpa lagi bersama Kakak Vin di pagi yang cerah ini, hari Minggu, di mana kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena ya sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Ya, puji Tuhan. Ya adik-adik, Kakak Vin mau sapa dulu. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, dengan sukacita kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu Kakak Vin undang kita semua berdiri. Kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik, kenapa kita patut girang? Kenapa kita patut senang? Ya karena kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang selalu memelihara, menjaga kita. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami di sepanjang malam hari, sehingga Engkau bangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang berkeberkatan dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru, nafas hidup yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kembali anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sertai kami semua di dalam mengikuti akan ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, amin. Ya baik adik-adik, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kak Karina, kita angkat dulu satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Baik, adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik tetap tenang ya. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Rina. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan ataupun membaca firman Tuhan hari ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Mari Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, sehingga nantinya Tuhan menolong kami memberlakukan dalam keseharian kami. Kakak Rina yang akan menyampaikannya ya Tuhan, beri hikmat, beri kemampuan, sehingga firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang terkasih, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Karena bacaannya agak panjang, maka Kakak Rina akan membacakan ayat 9 dan 10 saja. Selebihnya nanti adik-adik bisa baca setelah ibadah kita selesai ya. Ya adik-adik, mari perhatikan ayat 9 dan 10. Kakak Rina akan baca dan adik-adik boleh mengikuti di rumah. Kita mulai ya, ayat 9 dan 10. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, demikian firman Tuhan. Menampilkan beberapa gambar dan kakak berharap adik-adik dapat memberikan respon dengan cara apabila tindakan dalam gambar tersebut tindakan yang baik, adik-adik dapat mengangkat jempol seperti ini, dan apabila tindakan yang terlihat di dalam gambar yang akan tampil nantinya itu kurang baik, adik-adik dapat memberi respon dengan cara seperti ini, membalikkan jempol adik-adik. Kita mulai ya. Ya, gambar yang pertama ini ada ibu dan 2 orang anak yang sedang beres-beres. Kedua orang anak ini membantu ibunya merapikan mainan mereka. Silakan adik-adik berikan respon, apakah tindakan ini baik atau kurang baik. Ayo, jempol ke atas atau jempol ke bawah? Iya, pinter, jempol ke atas. Ya, selanjutnya kita lihat. Ada beberapa anak yang sedang membicarakan temannya, dan teman yang dibicarakan ini sedih. Nah, adik-adik, tindakan ini baik atau kurang baik? Yuk, jempol ke atas atau jempol ke bawah? Ya, jempol ke bawah ya. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang kurang baik. Berikut lagi kita lihat. Nah, di sini terlihat ada 2 orang laki-laki. Sepertinya mereka adalah adik kakak. Mereka sedang belajar dengan rukun. Mereka belajar bersama-sama. Nah, adik-adik, jempol ke atas atau jempol ke bawah? Tindakan ini baik atau kurang baik? Ya, tindakan yang baik. Ya, selanjutnya kita lihat. Di gambar terlihat ada 2 orang anak yang saling mengejek satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, apakah tindakan ini baik atau kurang baik? Jempol ke mana ini? Jempol ke bawah atau jempol ke atas?
Ya, jempol ke bawah ya, kurang baik. Ya, berikut lagi kita lihat. Ya, di sini terlihat ada sekumpulan anak-anak, ada kecil, ada agak besar, ada perempuan dan ada laki-laki. Mereka sedang bermain bersama-sama dan terlihat dari muka mereka itu menikmati permainan mereka. Mereka bermain bersama-sama dengan rukun. Nah, ini tindakan yang baik atau kurang baik? Ya, kurang baik. Ya, tindakannya baik. Nah, berikut lagi kita lihat. Ya, di gambar terlihat ada 2 orang, sepertinya kakak beradik yang sedang bertengkar. Membuat mamanya pusing. Dia mau megang kepalanya, menandakan bahwa dia pusing mendengar anak-anaknya, melihat anak-anaknya ini bertengkar. Nah, adik-adik, apakah tindakan ini baik atau kurang baik? Ya, jempol ke atas atau jempol ke bawah? Ya, jempol ke bawah, artinya kurang baik. Nah, adik-adik, dari beberapa gambar tadi yang kita lihat, gambar-gambar yang mana yang dapat membuat Tuhan Yesus senang? Apakah gambar yang rukun, damai, membantu orang tua, bisa bermain bersama dengan teman-teman dengan rukun, ataukah gambar-gambar atau tindakan-tindakan yang membicarakan teman, mengejek satu dengan yang lain, bertengkar dengan adik kakak? Ya, adik-adik, pastinya Tuhan Yesus akan merasa senang kalau kita suka menolong, kita hidup rukun dengan siapa saja, kita bisa bermain dengan damai, dengan sukacita dengan siapa saja. Ya, itu tindakan-tindakan yang membuat hati Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih, kembali ke dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu nubuatan tentang kedatangan Raja Damai. Nah, adik-adik, siapa yang dinubuatkan yang akan datang sebagai Raja Damai? Ia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus akan datang menjadi pendamai antara ciptaan Tuhan dengan Tuhan. Mengapa didamaikan? Karena hubungan ciptaan Tuhan dengan Tuhan sebelumnya telah rusak karena dosa. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa macam tutul dan kambing tidak bisa hidup berdampingan sebelumnya. Karena macam tutul ketika lapar akan memangsa kambing. Tetapi dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai, macam tutul dan kambing dapat hidup berdampingan. Mereka dapat bermain bersama-sama tanpa takut lagi bahwa macam tutul akan memangsa kambing. Juga dikatakan bahwa singa sebelum Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai tidak bisa hidup berdampingan dengan domba karena dia akan memangsa domba. Tetapi dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai, kedua binatang ini akan hidup bersama-sama. Mereka dapat bermain bersama-sama. Domba tidak akan takut lagi kepada singa bahwa ia akan memangsanya. Juga dikatakan bahwa ular adalah binatang yang berbisa, yang sangat ditakuti oleh manusia. Karena ketika ular menggigit manusia, manusia bisa saja mati. Tetapi nanti ketika Tuhan Yesus datang, maka dikatakan manusia ini dengan ular dapat hidup bersama-sama. Wow, luar biasa ya kedatangan Tuhan Yesus, Sang Pembawa Damai. Ia dapat mendamaikan
binatang-binatang yang sebelumnya bermusuhan, binatang yang sebelumnya bisa memangsa satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu dan kakak Rina adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia membawa perdamaian. Ia dapat mendamaikan yang bermusuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Nah, bagaimana caranya? Caranya ialah ketika ada teman-teman kita yang sedang bertengkar, kita ada di sana untuk mendamaikan mereka. Ketika ada teman kita atau orang tua kita membutuhkan pertolongan, kita ada di sana memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Ketika ada teman kita yang bersedih, kita ada di sana menghibur mereka. Dan di sekolah ataupun di lingkungan rumah kita dapat bermain dengan siapa saja, dengan damai, dengan rukun. Karena Tuhan mau supaya adik-adik sekolah minggu dan kakak Rina melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menjadi pembawa damai. Nah, kiranya Tuhan menolong kita melakukan dalam keseharian kita firman Tuhan hari ini, menjadi pembawa damai. Terpujilah Ia, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan kan, yang mengajak kita untuk selalu apa? Ya, selalu hidup rukun dan damai ya. Untuk itu kita sambut firman Tuhan kita dengan mengangkat satu kidung pujian, rukun cinta satu sama lain. Adik-adik, lagu ini kita nyanyikan 2 kali ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu semua siapkan persembahannya ya. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Kuberi Persembahan. Dan lagu ini juga kita nyanyikan 2 kali ya. Kuberi persembahan pada Tuhanku,
Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan datang dalam kehidupan kami, membawa damai. Oleh karena itu, tolong kami agar kami pun dapat memperlakukan firman-Mu hari ini menjadi pembawa damai dalam keseharian kami. Kami bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang boleh berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Terimalah ungkapan syukur mereka dan Tuhan memberkati kehidupan mereka selanjutnya sehingga senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga mereka pun boleh pulih dan sehat. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kakak-kakak pengasuh, dan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan khususnya di jemaat kami. Tuhan kiranya memberkati keluarga mereka masing-masing, memberkati kesehatan, dan memberkati usaha serta aktivitas mereka. Kami pun berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi, beserta dengan jajarannya sehingga dalam melaksanakan tugas senantiasa dalam penyertaan dan hikmat Tuhan. Bapa kami yang baik, kami pun telah memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan. Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat menunjang pelayanan khususnya di jemaat kami, Jemaat Pokla Heroi. Ya Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggumu dalam pendidikan, dalam aktivitas sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Berkati kesehatan kami, berkati pertumbuhan kami, sehingga anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan dapat bertumbuh dengan sehat. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang kekasih, sebelum kita mengakhiri akan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kakak Vin mau kasih dulu ayat hafalan ya. Ya, ayat hafalan kita di minggu ini dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Ya, Matius 5 ayatnya yang ke-9. Kakak Vin bacakan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik itu adalah ayat hafalan kita di minggu ini. Ya, ditunggu ya rekamannya adik-adik semua. Nah, adik-adik kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap berjalan bersama Yesus ya, maupun dalam suka, dalam duka, tetap kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Untuk itu, yuk kita berdiri lagi yuk.
Dan kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik dengan semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, ibadah kita akan segera berakhir. Mari kita minta penyertaan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih telah menyertai kami dalam ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami di sepanjang minggu ini, ada dalam keadaan sehat dan boleh melakukan berbagai aktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatannya. Oke, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you.